这个时候，现在就走。看来，贝出力，罗检察使，我们一起去。城南基地室的防御就成了问题。江组长。 Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 667 sampai 668 atau episode 693 sampai 694 dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama. Selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan Lu Feng yang telah berpisah dengan gurunya Tamu Gunung Duduk, setelah itu kesadarannya kembali ke kota kekacauan primal, kemudian bertemu dengan gurunya, dan ia mengutarakan untuk melanjutkan kembali pelatihannya. Dengan begitu gurunya pun memberikan arahan kepadanya, agar memberikan informasi kepada gurunya, jika dia bertemu dengan masalah yang tidak bisa selesaikan olehnya sendiri. Kemudian setelah itu Lu Feng pun segera undur diri dari hadapan gurunya, pemimpin kota kekacauan primal. Ruang pilar batu bergaris hitam, adalah salah satu dari beberapa domain utama dalam kapal semesta yang bebas dari bahaya. Bahaya karena makhluk-makhluk besar, yang saling bertarung tidak diperhitungkan, karena tempat-tempat dengan makhluk-makhluk besar, akan selalu menjadi dasar kebencian dan permusuhan. Seluruh ruang didukung oleh 16 pilar batu bergaris hitam yang semuanya, seluas 1000 tahun cahaya, selain ruang beku, di dekat pilar batu bergaris hitam yang melarang teleportasi, tidak akan ada masalah teleportasi, dalam wilayah lain di seluruh ruang itu. Dan, pilar batu bergaris hitam adalah, monumen alami. Pilar batu 13, 1000 tahun cahaya ini semuanya memiliki ukiran rahasia hitam, yang sangat mendalam terukir di atasnya. Tingkat ukiran rahasia mereka sangat tinggi, dan mereka mengandung kebencian dan permusuhan, yang bahkan, tidak bisa dipahami oleh para penguasa tertinggi alam semesta. Namun, itu seperti kehilangan pengetahuan yang kuat, tentang makhluk kuno itu yang ditemukan Luo Feng, di ruang rahasia yang tersembunyi itu. Jika tidak ada petunjuk langkah demi langkah untuk diikuti, dan tidak ada peningkatan bertahap tingkat kesulitan untuk membantu memahami ukiran rahasia itu, maka diagram ukiran rahasia hitam yang ditemukan di seluruh pilar batu itu, tidak akan bisa dipahami. Setiap pilar batu bergaris hitam sangat kuat, dan itu lebih kuat daripada harta sejati yang tertinggi. Panjangnya 1000 tahun cahaya membuatnya tampak jelas. Sampai sekarang, tidak ada makhluk agung yang bisa menyentuh pilar batu bergaris hitam, dengan tangan kosong. Semakin dekat ke pilar batu bergaris hitam, semakin mengerikan dampaknya pada tekad seseorang. Bahkan master tertinggi semesta tidak dapat berdiri, di depan pilar batu bergaris hitam. Bagaimanapun juga, ini adalah monumen kuno dan alami yang mudah ditemukan. Tingkat ukiran rahasia sangat tinggi dan didistribusikan di seluruh pilar batu 1000 tahun cahaya, dan ada sebanyak 16 pilar seperti itu. Tentu, itu akan menarik orang-orang tua yang berhibernasi, untuk membudidayakan diri di sini. Ada keamanan, kelonggaran untuk teleportasi, kecepatan waktu yang cepat, dan monumen di sekitarnya. Berbagai faktor menjadikan tempat ini tempat peristirahatan dan budidaya yang baik, bagi makhluk-makhluk besar yang lelah berkeliaran, di kedalaman kapal semesta. Saat ini terlihat ada kabut menyebar, dan sepertinya tidak ada akhirnya. Dalam armor peraknya, Luo Feng berteleportasi 2 kali dalam jarak pendek. Kabut mulai menipis, karena ruang pilar batu bergaris hitam adalah, dari titik tertinggi ke titik terendah, di mana batas sekitarnya dipenuhi kabut tebal. Tetapi lingkungan di daerah tengah di mana 16 pilar batu bergaris hitam, tersebar secara acak dan tidak memiliki jejak kabut. Ada pepatah lain yang mengatakan, batas antara daerah yang memungkinkan dan melarang teleportasi, adalah di mana kabut akan sangat tipis, sehingga mungkin tampak diabaikan. Aliran perak, cahaya seperti pelangi melintas di ruang kosong. Hahaha, setelah melakukan perjalanan selama 620 tahun terakhir, aku akhirnya tiba di ruang pilar batu bergaris hitam ini.
Luo Feng telah mengubah dirinya dalam aliran cahaya pelangi dan dengan penuh senyum, bahagia, dan tanpa beban. Namun, kedua guru aku, tamu gunung duduk dan pemimpin kota kekacauan primal benar. Pertarungan memang yang terbaik dalam hal mengasah keterampilan. Sejak aku memasuki kapal semesta, aku telah berkeliaran, mendapatkan pengalaman dari sejumlah besar tanah berbahaya, terlibat dalam beberapa pertempuran hidup dan mati, dan aku akhirnya mencapai terobosan dalam pertempuran aku di Samudra Gelombang Bintang. Meskipun dia bukan seorang master semesta, ketika datang untuk belajar diagram ukiran rahasia, dia memiliki prestasi di tingkat master semesta. Setelah pertempurannya di Samudra Gelombang Bintang, ia menghabiskan waktu menciptakan serangkaian teknik rahasia terkuat dari para penguasa semesta. Ini sebanding dengan teknik rahasia terkuat dari alam semesta miniature, dan merupakan teknik rahasia serangan. Yang paling penting, itu adalah sesuatu yang dia ciptakan sendiri, dan merupakan bukti kemampuannya. Sebelumnya, ketika ia maju dengan identitas Master Penghancur Emas, ia telah menciptakan serangkaian teknik rahasia terkuat ini, dan menamainya dengan identitasnya, dengan panggilan Penghancur Emas. Memecahkan emas adalah teknik rahasia yang ia ciptakan dengan tangannya sendiri. Namun, langkah terkuatnya adalah 3 tingkat ukiran rahasia di lengan kanan, armor pembasmian Dewa Iblis Gila. Dia secara khusus menamakannya Dewa Pembasmian. Hah! Luo Feng menoleh untuk melihat ke kejauhan. Meskipun dia diubah menjadi aliran perak, cahaya seperti pelangi saat terbang dengan kecepatan tinggi, dia juga melepaskan sektor pemadam salju. Sektor pemadam kebakaran salju adalah salah satu harta karun sejati yang diperolehnya selama usahanya saat ini di kapal semesta. Itu adalah jenis domain harta karun sejati tingkat atas. Itu adalah penyebab dari pertempuran di Samudra Gelombang Bintang, di mana beberapa makhluk besar saling bertarung untuk memperebutkan kepemilikannya. Aku benar-benar bertemu dengan seseorang dari aliansi Hong. Gumam Luo Feng sambil tertawa. Pemimpin gerombolan Bima Sakti. Aliran cahaya seperti pelangi hijau tua melayang. Itu cukup cepat, tapi Luo Feng masih bisa dengan jelas melihat wajah pihak lain dengan mata telanjangnya. Itu adalah Master Elang Walet, Master Semesta dari ras yang berbeda dari aliansi Hong. Master Elang Walet memegang posisi yang relatif tinggi dalam aliansi Hong, karena dia sangat kuat, dan dia memiliki level yang sama dengan Master Gunung Es. Biasanya, dia akan berkeliaran di domain internal dari 3 tanah paling berbahaya, dengan berbagai cara yang dia bawa. Dia sangat terampil menjaga dirinya untuk tetap hidup, dan juga, sangat sulit untuk memprovokasi dia. Aku mendengar bahwa pemimpin gerombolan Bima Sakti telah mendapatkan harta karun sejati baru, yang menjebakmu dengan api biru yang tak ada habisnya. Saat aku menemukan pemandangan seperti ini dari domain aku sebelumnya, aku curiga bahwa itu adalah kamu, pemimpin gerombolan Bima Sakti, jadi aku bergegas ke sini. Dengan satu pandangan, aku telah membuktikan kepada diri aku sendiri bahwa aku benar. Haha, senang bertemu sesama anggota dari aliansi Hong kami di domain internal kapal semesta. Sungguh menyenangkan. Cahaya hijau tua di seluruh area, makhluk burung itu membentang dan merentangkan sayapnya. Bagian atas kepalanya memakai bulu emas, dan berkomunikasi dengan penggunaan langsung bahasa umum manusia, melalui transmisi suara. Di dalam aliansi Hong, ia menggunakan lebih banyak bahasa umum manusia, untuk percakapan. Mampu bertemu Master Elang Walet, ini memang sesuatu yang menyenangkan, seru Luo Feng dengan gembira. Aku mendengar tentang apa yang terjadi padamu, pemimpin gerombolan Bima Sakti, kata Master Elang Walet. Badan Master Panah Utama dan Master 5 kekacauan lainnya dimusnahkan, satu demi satu. Kemudian, kamu pindah sebagai Master Penghancur Emas, selama ini, kamu terus mendorong diri kamu untuk perbaikan. Aku khawatir aku bukan lagi tandingan kamu. Luo Feng tersenyum. Apa yang dikatakan pihak lain itu benar. Selain itu, ini adalah super hebat yang praktis menjilati sepatu botnya. Tentu saja, dia merasa itu menyenangkan. Master Elang Walet, kamu terlalu rendah hati, ucap Luo Feng sambil tertawa. Boleh aku bertanya, mengapa pemimpin gerombolan Bima Sakti datang ke ruang pilar batu bergaris hitam ini? Master Elang Walet ada di samping Luo Feng, dan keduanya berubah menjadi aliran cahaya seperti pelangi. Menggunakan kekuatan sakti mereka sebagai media, mereka bercakap-cakap satu sama lain.
Aku di sini untuk meminjam kekuatan pilar batu bergaris hitam, untuk mempertajam dan mengasah kemauan keras aku, jawab Luo Feng segera. Oh, Master Elang Walet terkejut. Mempertajam dan mengasah kemauanmu. Dari 3 era reinkarnasi samudera semesta dan alam semesta 2 tanah suci, tidak banyak yang secara khusus memilih tempat ini untuk mempertajam dan mengasah kemauan keras mereka. Kebanyakan dari mereka ada di sini hanya untuk istirahat sementara, atau untuk memahami ukiran rahasia pada pilar-pilar batu bergaris hitam. Aku telah di sini untuk beberapa waktu. Ada hal-hal tertentu yang aku pikir harus aku beritahu kamu terlebih dahulu, pemimpin gerombolan Bima Sakti. Master Elang Walet, tolong beritahukan pikiranmu, kata Luo Feng. Ruang pilar batu bergaris hitam sangat aman, dan ada monumen kuno dengan ukiran rahasia yang sangat mendalam, kata Master Elang Walet. Itulah sebabnya selalu ada sekelompok makhluk besar yang bercokol di sini. Terutama 3 makhluk yang terkuat di antara mereka semua. 3 eksistensi semuanya adalah penguasa tertinggi semesta. Yang satu pengembara sendirian, dan yang lain milik ras yang berbeda. Mereka adalah Master Bintang Beichi dari era reinkarnasi pertama, leluhur anggrek darah, dan Dewa Iblis yang mengamuk dari era reinkarnasi kedua. Ini aku tahu, ucap Luo Feng sambil mengangguk. Aku ingin memberitahumu tentang temperamen ketiganya, Master Elang Walet memulai. Master Bintang Beichi memiliki karakter yang sangat bagus. Selama kamu memperlakukannya dengan hormat, tidak ada yang salah. Tapi leluhur anggrek darah adalah bentuk kehidupan tanaman, itu tersebar di semua tempat. Kamu harus tinggal sejauh 1 juta kilometer dari tempat itu. Jika tidak, kamu mungkin berada dalam bahaya kehancuran. Keduanya masih baik-baik saja, salah satu temperamen yang baik, yang lain sangat jahat dan mudah ditangani. Yang paling merepotkan adalah Master Iblis yang mengamuk. Luo Feng mengangguk. Dia juga telah mendengar hal-hal tentang Master Iblis yang mengamuk, termasuk bahwa itu sangat berbahaya dan sulit untuk dihadapi. Tetapi ruang pilar batu bergaris hitam adalah wilayah dari ketiga orang tua ini, jadi dia harus waspada dan yakin untuk tidak menyinggung mereka. Dewa Iblis yang mengamuk adalah penguasa tertinggi semesta dari era reinkarnasi kedua. Ada banyak informasi tentang penguasa tertinggi alam semesta dari 3 era reinkarnasi, dan 2 semesta tanah suci dalam pikiran Luo Feng. Master tertinggi alam semesta dapat diurutkan ke dalam kelompok yang berbeda. Ada beberapa yang terampil dalam berurusan dengan jiwa-jiwa, beberapa yang terampil dalam memusnahkan subjek materi, dan beberapa memiliki harta sejati yang tertinggi, atau tidak berkontribusi pada perbedaan mereka. Dan di antara semua penguasa tertinggi alam semesta, di samudera semesta, Dewa Iblis yang mengamuk adalah eksistensi yang sangat menakutkan. Dia berani menyebut dirinya mengamuk. Itu mengatakan sesuatu tentang nyali. Mengenai kemampuan pribadinya, ia hanya dianggap sebagai penguasa tertinggi standar alam semesta. Namun dia dianggap menakutkan, hanya karena dia memiliki harta sejati yang tertinggi itu. Dia adalah bentuk kehidupan yang unik, oleh karena itu sifatnya suka menelan batu, logam, dan bahan keras seperti itu. Dia disaktirkan dengan cangkang luar yang sangat keras. Dikatakan bahwa ada terlalu banyak esensi batu dan logam, yang terkandung pada kulit terluar di atas tubuhnya yang sakti, itulah sebabnya tingkat kekerasan kulit terluar ini sulit dipercaya. Menambahkan pada baju besi harta karunnya yang tertinggi sejati, itu sudah cukup untuk memungkinkannya agar dapat merajalela di seluruh lautan semesta. Baju besi itu sangat unik dan diberi nama armor setan lautan darah. Selain kemampuan pertahanan normal, armor iblis lautan darah ini mampu menciptakan lingkungan yang dipenuhi dengan kekuatan tekad gila, di mana seseorang tampaknya telah jatuh ke dalam neraka samudra darah. Ketika iblis dewa mengamuk sedang berjuang melawan penguasa tertinggi alam semesta lainnya, kata Master Elang Walet. Tidak ada yang luar biasa tentang penampilannya. Namun melawan kita penguasa semesta, dia memang memiliki keunggulan absolut. Begitu dia menjadi gila, harta karun sejati tertinggi akan mengeluarkan ledakan kemauan, dan dampak itu akan begitu kuat sehingga, bahkan penguasa tertinggi semesta akan sedikit terpengaruh. Bagi kami, para penguasa alam semesta, aku khawatir kita akan begitu kewalahan, secara instan, bahwa kita tidak akan dapat membuat segala bentuk perlawanan sama sekali. Luo Feng mengangguk dengan sungguh-sungguh. Dan dia sangat temperamental. Tidak mungkin kita bisa memprediksi suasana hatinya yang berubah-ubah.
Master Elang Walet terbang ketika dia menjelaskan di tengah-tengah desahan. Dia juga penyendiri. Karena itu, dia tidak takut mendapat masalah. Itulah sebabnya, begitu ada orang yang melihat Dewa Iblis yang mengamuk ini, mereka lebih memilih untuk mengambil jalan memutar, dan menghindari berpapasan dengan dia. Kalau bukan karena Master Bintang Beiqi, beberapa Master Semesta lainnya, dan juga diriku sendiri, pasti sudah meninggalkan tempat ini. Karakter Master Bintang Beiqi sangat disukai, dan dia telah menghabiskan waktu yang sangat lama, untuk memahami pilar batu bergaris hitam, sehingga pengetahuannya lebih komprehensif. Master Bintang Beiqi cenderung membagikan apa yang telah ia pahami kepada semua orang, yang selalu sangat bermanfaat bagi kita semua. Master tertinggi alam semesta, yang bersedia untuk berbagi dan membimbing kita, sangat sedikit, jadi kita semua enggan pergi karena Master Bintang Beiqi. Dimanapun Master Bintang Beiqi memilih untuk tinggal, Dewa Iblis yang mengamuk juga akan lebih menghormati perilakunya. Hal yang paling menjijikkan tentang dia adalah bahwa, Dewa Iblis yang mengamuk suka mengubah penampilannya, terutama ketika dia bertemu dengan pendatang baru yang belum pernah melihatnya, apalagi mengetahui aura hidupnya. Bertemu dengan Dewa Iblis yang mengamuk dalam penampilannya yang berubah, mereka tidak akan mengenalinya sama sekali. Mereka tidak akan memiliki tingkat kewaspadaan sedikit pun, saat mereka melakukan sesuatu untuk membuat marah Dewa Iblis yang mengamuk, bahkan untuk sesuatu yang sangat kecil, aku khawatir kehancuran adalah satu-satunya nasib mereka. Ketika itu, dua garis cahaya seperti pelangi menyapu ruang kosong. Saat dia terbang, Luo Feng secara bertahap mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang situasi ini. Ruang pilar batu bergaris hitam memiliki total 16 pilar batu bergaris hitam. Leluhur Anggrek Darah telah menempatkan dirinya pada pilar batu bergaris hitam nomor 9 sejak lama, sementara Master Bintang Beiqi telah menempatkan dirinya dengan pilar batu bergaris hitam nomor 2, juga dalam jangka panjang. Sedangkan untuk Dewa Iblis yang mengamuk, dia tidak memperbaiki dirinya sendiri ke pilar batu tertentu, dan suka berkeliaran secara acak dalam identitasnya yang menyamar. Jika seseorang dapat mengenali auranya, maka tidak banyak yang akan terjadi. Di sisi lain, tidak dapat mengidentifikasi dia atau auranya, akan berarti bahaya sudah dekat. Tepat di depan akan menjadi pilar batu bergaris hitam nomor 2. Itu adalah tempat di mana mayoritas makhluk besar, di semua ruang pilar batu bergaris hitam berkumpul. Dengan menyebarkan sepasang sayapnya, Master Elang Walet terbang ke langit dengan kecepatan tinggi, dan menuju ke pilar sihir surgawi nomor 2. Yang terbang di sampingnya adalah Luo Feng, yang melirik kemana mereka menuju. Itu adalah ketinggian yang menjulang tinggi yang tidak mengenal batas dan begitu tinggi, sehingga melampaui batas bidang penglihatan dan menembus atmosfer berkabut. Adapun dasar pilar batu bergaris hitam, itu juga telah menembus ke kabut tak berujung paling bawah. Terlihat saat itu, sejumlah besar batu raksasa mengorbit pilar batu bergaris hitam, terus berputar di sekitar pilar seperti bumi di sekitar matahari. Batu-batu yang cukup besar ini, tanpa lelah mengelilingi pilar-pilar batu bergaris hitam. Selain itu, di tengah-tengah lautan bebatuan yang padat dan tak berujung, dapat dilihat arsitektur berujung hitam, yang menampilkan beberapa patung yang sangat menarik dan indah. Itu adalah ruang angkasa. Aku telah mendapatkan token hitam dari Master 5 Kekacauan, tapi aku tidak tahu ruang-ruang mana yang sesuai dengan token hitam ini, kata Luo Feng pada dirinya sendiri. Ada 16 pilar batu bergaris hitam di sini. Setiap pilar batu bergaris hitam memiliki beberapa ruang di sekitarnya. Satu-satunya masalah adalah, aku hanya bisa mendeteksi sensasi, jika aku dekat dengan ruang angkasa yang sesuai dengan token hitam aku. Sepertinya aku harus mencoba keberuntunganku, dengan 16 pilar batu bergaris hitam ini satu per satu. Di tengah-tengah terbang, Master Elang Walet mengamati Luo Feng. Ketika mereka mendekati pilar batu bergaris hitam nomor 2, dampak kuat dari tekad semakin kuat. Seolah-olah sepasukan jutaan, dan miliaran tentara mengaum dalam pertempuran. Untuk mencapai mereka, bagi makhluk besar yang baru saja menjadi penguasa semesta, mereka akan membutuhkan semua kekuatan mereka, untuk melawan dampak kekuatan tekad yang kuat. Tetapi Master Elang Walet menyadari bahwa Luo Feng tidak goyah, dan wajahnya sepertinya mengatakan betapa mudahnya hal ini baginya. Luo Feng ini, waktu kultivasinya singkat, namun kemauannya begitu kuat. Master Elang Walet terkejut.
Aku telah menghabiskan waktu yang lama mengkultivasi diri sendiri. Dan aku juga harus menghabiskan waktu yang sangat lama, mengasah kemauan keras aku untuk mencapai tingkat tinggi ini, sebelum aku dapat dengan mudah mengatasinya. Bagaimana dia bisa menolak dampaknya dengan mudah? Master Elang Walet, kata Luo Feng sambil menunjuk ke kejauhan. Beberapa makhluk besar tampaknya bercokol di bebatuan raksasa, yang mengorbit beberapa pilar batu bergaris hitam. Dalam sekejap, aku sudah bisa melihat beberapa makhluk besar. Di mana pilar batu bergaris hitam nomor 2 berada, tepatnya ada berapa banyak makhluk besar di sana? Hampir 100, Master Elang Walet langsung menjawab. Seperti yang bisa kamu lihat, mereka semua berada pada jarak yang berbeda dari pilar batu bergaris hitam. Beberapa lebih lanjut, beberapa lebih dekat. Ini semua tergantung pada kemauan keras dari makhluk-makhluk agung individu. Jika kemauanmu lebih kuat, kamu secara alami dapat memilih tempat yang lebih dekat dengan pilar batu bergaris hitam untuk beristirahat. Di daerah terdalam, kamu akan menemukan Master Bintang Beiqi. Kemudian dua garis cahaya tersebut, dengan cepat terbang menuju pilar batu bergaris hitam. Apa artinya mengatakan bahwa pilar batu bergaris hitam setinggi 1000 tahun cahaya? Seluruh tata surya, jika dibandingkan dengan itu, hanyalah sebuah titik kecil. Semakin dekat kamu dengan itu, semakin tinggi rasanya. Aura yang tangguh itu begitu kuat sehingga membuat Luo Feng bergidik. Ini memang layak diketahui oleh semua orang sebagai harta yang lebih unik, daripada harta sejati yang tertinggi. Sampai hari itu, tidak ada pemimpin tertinggi semesta berani mendekatinya, apalagi menyentuhnya. Pemimpin gerombolan Bima Sakti, Master Elang Walet tidak bisa menahan diri untuk mengatakan. Semakin dekat kita, semakin kuat dampak dari tekad itu. Daerah mediasi aku yang biasa adalah, di daerah yang lebih dalam, dan daerah itu dekat dengan batas toleransi aku, jadi aku bisa menggunakannya untuk mengasah kemauan keras aku. Jika itu membuat kamu sombong, beritahu aku sebelumnya. Itu bagus. Aku bisa mengambil kesempatan untuk menguji batas aku. Ucap Luo Feng sambil tertawa. Kemudian, keduanya terbang menuju wilayah inti. Master Elang Walet terus mengamati Luo Feng dengan cermat. Dari sudut pandangnya, Luo Feng hanya berkultivasi untuk sedikit lebih dari 10 era. Bahkan jika dia mulai mengasah kemauan kerasnya sejak saat kelahirannya, seberapa kuat dia bisa menjadi hebat. Namun ekspresi Luo Feng tetap alami dan santai. Jelas, dampak dari kekuatan tekad tidak melelahkannya sama sekali, apalagi mendorongnya ke batasnya. Master Elang Walet, saat kita semakin dekat dengan pilar batu, kecepatan waktu juga terus berubah, komentar Luo Feng. Kecepatan waktu di sini sudah secepat 200 kali lipat. Bagaimana dengan tempat kamu biasanya pergi, ketika mengasah kemauan kamu? Berapa kali lebih cepat kecepatan waktu di sana? Semakin dekat kita, semakin cepat laju kecepatan waktu, kata Master Elang Walet. Kecepatan waktu di daerah di mana aku mengasah kemampuanku sekitar 1100 kali. Untuk seseorang seperti Beiqi Master, yang kemauannya sangat menakutkan di antara semua penguasa tertinggi alam semesta, ia telah berkultivasi untuk periode yang lebih lama dari satu era reinkarnasi. Menurut dia, tempat dia berkultivasi memiliki kecepatan waktu, yang mencapai kecepatan 130.000 kali lebih banyak. Luo Feng tercengang. Tidak heran bahkan Dewa Iblis yang mengamuk harus memberikan pujian kepada Beiqi Master. Eksistensi yang pemarah dari era reinkarnasi pertama, yang tidak keberatan berbagi pengalaman dan pengetahuannya dengan orang lain terlalu kuat untuk kata-kata. Semata-mata tekadnya saja bisa sangat menakutkan. Jika dia pergi ke studi ilusi, jumlah ketakutan yang bisa dia tanamkan pada makhluk besar lainnya, akan keluar dari dunia. Bahkan mengeksekusi sesuatu yang sederhana seperti serangan jiwa, ketika digabungkan dengan kemauannya, akan menghasilkan serangan jiwa yang tak terkalahkan. Keberadaan yang luar biasa ini juga, memiliki perspektif luar biasa tentang kehidupan. Bahkan ketika dia mendekati hari kiamatnya, dia masih bisa berkultivasi dengan tenang, kadang-kadang, dia akan secara terbuka berbagi pemahamannya. Di waktu lain, dia hanya ada dalam keheningan yang damai. Master Elang Walet, dan di sisinya adalah manusia perak berlapis baja itu, berambut hitam. Itu pasti pemimpin sayap perak Luo Feng.
Di daerah sekitar pilar batu bergaris hitam, beberapa Master Semesta juga telah memperhatikan bahwa Master Elang Walet dan Luo Feng sedang berjalan menuju wilayah bagian inti di dalam, jauh lebih dalam dari tempat mereka berada. Master Semesta ini diam-diam terkejut untuk dapat menjelajah lebih jauh dan lebih dalam. Jelas kemauan Luo Feng jauh lebih kuat daripada mereka. Mereka tidak percaya bahwa seseorang dengan periode kultivasi yang singkat, dapat memiliki kemauan yang begitu kuat. Di antara mereka, ada beberapa yang sangat kuat dan memiliki kemampuan bertarung yang kuat, tetapi itu tidak berarti bahwa mereka memiliki kemauan yang menakutkan. Lagi pula, dari hampir 100 Master Semesta, hanya sebagian kecil dari mereka yang mengasah tekad mereka untuk jangka panjang. Sebagian besar dari mereka, hanya ada untuk istirahat sejenak. Daerah tempat mereka tinggal hanyalah perhentian transit yang aman. Itu adalah tempat kultivasi aku. Master Elang Walet terbang dengan kecepatan tinggi, dan segera mendarat di sepotong batu raksasa yang melaju di udara. Luo Feng mendarat juga. Pemimpin gerombolan Bima Sakti, kamu dapat menahan dampak dari kemauan dari tempat ini. Kamu telah mendapatkan kekaguman aku, ucap Master Elang Walet dengan wajah yang terkesan. Luo Feng tertawa. Beruntung baginya, ia telah melalui proses mengasah dalam ruang sayap. Mengingat masa lalunya, sebelum waktu yang dihabiskan di ruang sayap, jika dia berada di ruang seperti sekarang ini, dia mungkin akan terkapar di lantai dengan seluruh tubuhnya gemetar, menggertakkan giginya sambil berkeringat deras. Tapi sekarang, dia hanya bisa merasakan kelelahan, tidak ada yang lain. Oh, masih ada banyak penguasa semesta di depan. Luo Feng terkejut melihat bahwa jauh dari tempat mereka, di daerah yang lebih dekat dengan pilar batu bergaris hitam, memang ada beberapa makhluk besar di batu raksasa. Ya, meskipun ada hampir 100 Master Semesta berkumpul di sini, lebih dari setengahnya hanya di sini untuk istirahat sementara, dan tidak sengaja di sini untuk mengasah kemauan keras mereka untuk berkultivasi. Orang-orang yang berada di sini dengan niat mengasah kemauan keras mereka, biasanya akan memiliki standar yang relatif lebih tinggi dalam hal kemauan mereka, dibandingkan dengan teman sebaya mereka. Ada juga beberapa yang tekadnya telah mencapai tingkat puncak dari seorang Master Semesta. Adapun mereka yang melewati kelambatan, dan mencapai terobosan, kemauan mereka sekarang sebanding dengan Master tertinggi semesta. Kemudian mereka melihat sesuatu. Itu, 19 itu. Pada jarak yang hampir sama dari pilar batu bergaris hitam, ke-19 Master Semesta ini telah mencapai batas tertinggi dari kemauan Master Alam Semesta. Jika mereka ingin membuat kemajuan lebih lanjut, mereka harus melewati hambatan dari Master Semesta. Dan setelah itu, mereka akan mengalami perubahan kualitatif untuk mencapai kemauan, yang sebanding dengan Master tertinggi Alam Semesta. Lihat, lebih dalam, Master Elang Walet menjelaskan. Selain Master Bintang Beiqi, yang berdiri lebih dekat dengan pilar batu bergaris hitam dibandingkan dengan 19 Master Semesta, aku bisa melihat dua makhluk besar lainnya. Sebenarnya ada tiga. Ketiga Master Semesta ini, semua memiliki kemauan yang sebanding dengan Master tertinggi semesta. Ketiganya, masing-masing, berasal dari dua alam semesta Tanah Suci dan era reinkarnasi pertama. Luo Feng meratap. Dia takut berada pada standar yang sebanding dengan 19 penguasa semesta lainnya. Tidak ada yang akan berharap untuk menemukan tiga Master Semesta, yang kekuatan tekadnya sebanding dengan Master tertinggi semesta, dalam ruang pilar batu bergaris hitam ini. Di seluruh lautan semesta, berapa banyak yang dapat ditemukan? Benar, kata Master Elang Walet. Dari tiga Master Semesta, ada satu dari klan Mata Sakti. Kamu sebelumnya memusnahkan Master Panah utama dari klan Mata Suci dan Master 5 Kekacauan. Itu menempatkan permusuhan besar antara kamu dan klan Mata Sakti, jadi kamu lebih baik berlatih lebih hati-hati. Oh, apa namanya? Ucap Luo Feng bertanya. Klan Mata Sakti, Master Mata Jernih. Master Elang Walet berkata dengan sungguh-sungguh. Ada sedikit perubahan pada ekspresi Luo Feng. Itu dia. Luo Feng diam-diam terkejut. Master Mata Jernih ini sebanding dengan Master 5 Kekacauan. Jika dia berada di peringkat dalam kategori 6 tingkat untuk Master Semesta, dia akan berada pada peringkat sebagai Master Semesta tingkat kelima. Master Mata Jernih adalah murid Master sejati pertama, terutama yang terampil dalam teknik yang melibatkan serangan jiwa dan ilusi, dan dia memiliki jenis ilusi harta yang unik cermin cahaya jernih.
Cermin cahaya jernih ini sebanding dengan armor Dewa Pembasmian Iblis gila dalam hal nilai. Atau setidaknya, di tangan Master Mata Jernih, itu membuat nama untuk dirinya sendiri. Dalam hal kekuatan sakti, Master Mata Jernih ini mendekati batas sempurna. Dalam hal kemauan, dia sebanding dengan Master tertinggi semesta. Dan dengan cermin cahaya jernih yang dimilikinya. Bahkan jika dia dibandingkan dengan Master tertinggi alam semesta, paling banyak, dia akan kehilangan sedikit dalam hal teknik rahasia. Luo Feng menganalisis untuk dirinya sendiri. Banyak makhluk besar lebih suka dikonfrontasi oleh Master 5 kekacauan. Tidak ada yang mau menyeberang jalan dengan Master Mata Jernih. Dalam konfrontasi tatap muka dengan Master 5 kekacauan, kekuatan kasar saja sudah cukup. Tetapi dengan Master Mata Jernih, begitu mereka mengalami serangan jiwa atau serangan ilusi, kesadaran mereka akan terperangkap, dan kemudian mereka akan berada di kerugian besar. Tentu saja, jika diberi pilihan, antara Master 5 kekacauan dan Master Mata Jernih, mayoritas makhluk besar akan memilih untuk bertarung dengan 5 kekacauan. Tapi Luo Feng lebih suka bertarung melawan Master Mata Jernih. Jika Master 5 kekacauan benar-benar berusaha untuk bertarung, Luo Feng mungkin terpojok ke dalam ketidakberdayaan. Master Elang Walet, karena kamu berkultivasi di sini, aku tidak akan mengganggu lebih jauh. Ucap Luo Feng sambil tersenyum. Pemimpin gerombolan Bima Sakti, kata Master Elang Walet. Ketika kamu mengasah kemauan kerasmu di ruang pilar batu bergaris hitam, jika perlu, jangan ragu untuk menghubungi aku melalui alam semesta virtual. Aku akan berada di sini sepanjang waktu. Baiklah dan terima kasih, ucap Luo Feng yang kemudian berubah menjadi aliran perak, cahaya seperti pelangi dan terus terbang menuju pilar batu bergaris hitam. Hah, itu manusia. Ada manusia yang terbang ke sini. Itu adalah armor perak dan rambut hitam. Itu pemimpin sayap perak Luo Feng. Dia berani terbang ke sini, sepertinya dia membuat nama seperti itu untuk dirinya sendiri, pasti ada sesuatu yang berbeda tentang dirinya. Paling tidak, ketika menyangkut tekad kemauan, miliknya sebanding dengan milikku. Saat Luo Feng terus terbang lebih dekat ke ruang pilar batu bergaris hitam, dia menarik perhatian beberapa penguasa semesta. Kecepatan waktu memang melonjak dengan kecepatan yang dipercepat. 1500 kali, 1800 kali, 2300 kali, 2800 kali. Luo Feng bisa merasakan waktu dan ruang berputar-putar. Ruang telah membeku, dan kecepatan waktu begitu sangat cepat, pada tingkat yang cocok 3000 kali dari dunia luar. Luo Feng akhirnya berhenti dan mendarat langsung di atas batu terbang besar, 19 master semesta lainnya berada pada jarak yang sama. Penindasan yang luar biasa. Luo Feng berdiri di atas batu besar dan memandang jauh ke pilar sihir langit yang tinggi, dan menjulang tinggi di kejauhan. Dampak dari tekad di sini sangat kuat, sehingga aku sudah bisa merasakannya mengambil korban pada aku. Beruntung bagi aku masih bisa tetap tenang, tidak heran 19 master alam semesta lainnya tidak terus maju. Jika mereka melakukannya, aku khawatir mereka akan kehilangan kendali atas tubuh mereka yang sakti, dan menunjukkan kekecewaan mereka. Seluruh tubuh gemetar, berkeringat banyak, osmosis darah. Gejala-gejala ini, bersama dengan berbagai indikasi lain tentang jiwa seseorang yang berada di bawah penderitaan yang tak tertahankan adalah tanda-tanda ketidakpuasan. Saat ini, itu menjadi sangat sulit, dan penindasan itu berlebihan, tetapi ia berhasil melewatinya. Di masa depan, aku akan mengasah kemauan kerasku di atas batu besar ini, kata Luo Feng pada dirinya sendiri. Manusia, pemimpin gerombolan Bima Sakti Luo Feng, dari alam semesta yang utama, telah muncul di kapal semesta di suatu tempat di ruang pilar batu bergaris hitam, dalam lingkungan pilar batu bergaris hitam nomor 2. Luo Feng telah muncul, dia tepat di ruang pilar batu bergaris hitam. Apakah itu pemimpin sayap perak? Dia ada di sini. Aku hanya melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Sama sekali tidak diragukan. Hampir 100 master semesta ada di dekatnya, dan beberapa sudah melihat Luo Feng. Secara alami, berita menyebar dengan cepat. Luo Feng berharap ini terjadi, lagi pula, kali ini, dia akan tinggal lama untuk mengasah kemauannya, jadi tidak mungkin dia bisa bersembunyi dari mereka. Tetapi bahkan jika kehadirannya diumumkan, itu tidak berarti apa-apa. Musuh utamanya adalah klan Mata Sakti. Kelompok kekuatan lain tidak akan berusaha keras untuk melawannya.
Kekuatan pencipta kapak besar mungkin tidak diketahui oleh orang-orang di dalam lautan semesta, tetapi Master sejati ketiga dan Master sejati keenam yang menderita kekalahan telak di tangannya, adalah berita besar. Siapa yang tidak mengetahui hal itu? Bahkan jika ada yang ingin berurusan dengan Luo Feng, itu hanya para penguasa semesta yang menaruh dendam padanya. Tidak ada orang lain di tingkat master tertinggi semesta, yang berani melakukan gerakan sembrono, dengan kapak besar bertindak sebagai pencegah yang kuat. Master mata jernih mengenakan jubah putih, dan memiliki kulit yang halus dan bening seperti batu giok putih. Dia berdiri di atas batu besar dengan mata terpejam. Di belakangnya, bayangan bermata tunggal memancarkan sinar cahaya redup, ketika Master mata jernih menolak dampak kekuatan tekad itu sebaik mungkin. Tempat dia berada jauh lebih dekat dengan pilar-pilar batu bergaris hitam, jadi jika master-master alam semesta biasa maju lebih dekat, mereka kemungkinan akan terkena dampak kekuatan tekad, dan akan terbanting tak sadarkan diri. Di kejauhan, itu mengarah ke tempat yang ditempati oleh makhluk-makhluk besar yang kemauannya telah mencapai batas, dari seorang master semesta. Namun, ke arah yang ditunjukkan oleh akal sehatnya, sosok tunggal turun. Manusia. Alis Master mata jernih berkerut sedikit. Segera, identitas sosok itu menjadi jelas. Matanya berkilat-kilat dengan ekspresi kasar, tetapi dia cepat menunjukkan pengekangan saat dia bergumam pelan, "Pemimpin sayap perak. Beraninya kamu menunjukkan dirimu di sini. Kamu yakin punya nyali, panah utama, dia punya tubuh lain. Aku tidak dapat sepenuhnya memusnahkannya untuk membalas kamu, tetapi aku dapat menghancurkan tubuhnya ini." Segalanya tampak damai, tapi hati Master mata jernih terbakar dengan amarah yang gila, dan dengan niat membunuh. Jauh sebelum Master mata jernih telah menjadi Master semesta, keluarga dan teman-teman dari masa mudanya telah meninggal karena usia tua. Selama periode yang dekat dengan 3 era reinkarnasi, Master-Master semesta lainnya, yang tidak hanya dari klan yang sama tetapi juga tingkat yang sama dengannya, dan memiliki kesamaan karakter, membentuk kelompok yang terbentuk secara alami, atau bahkan menjalin persahabatan yang mendalam, yang melampaui hidup dan mati. Master mata jernih dan Master panah utama sangat dekat di hati, dan berbagi persahabatan yang sangat dalam, karena mereka telah bertemu satu sama lain melalui periode panjang, yang dekat dengan 3 era reinkarnasi, mereka telah lama terbiasa dengan keberadaan teman-teman. Penghancuran panah utama secara alami membuatnya dipenuhi dengan kebencian. Namun keberadaan Luo Feng selalu menjadi misteri. Kadang-kadang, dia akan muncul di lembah penghancur dewa. Di waktu lain, ia akan muncul di samudera gelombang bintang. Kadang-kadang, akan ada jejak keberadaannya, dan ini membuat lebih sulit bagi makhluk besar lainnya, untuk menentukan rute yang diinginkannya. Sangat baik, garis cahaya putih terbang di udara, dan dibebankan ke Luo Feng dengan kecepatan tinggi. Ini Master mata jernih. Mengapa Master mata jernih akan menuju pemimpin sayap perak? Mungkinkah karena Master panah utama dan Master 5 kekacauan? Luo Feng manusia dalam kesulitan besar. Beberapa Master alam semesta lainnya menyadari apa yang terjadi, tetapi mereka mengamati dengan diam-diam. Tidak ada yang berani ikut campur. Luo Feng baru saja duduk bersila, akan mulai bermeditasi, ketika dia tiba-tiba melihat kilatan cahaya putih terbang ke arahnya. Hah! Luo Feng sedikit mengernyit. Master mata jernih. Cahaya putih itu mempertahankan kecepatan 100 kali kecepatan waktu, dan dengan cepat mendekati Luo Feng. Sesaat kemudian, ia mengurangi kecepatannya dengan bergerak dalam garis yang bengkok, lalu turun dan mendarat di batu raksasa tempat Luo Feng berada. Batuan ini sangat besar, sehingga bahkan ketika Luo Feng dan Master mata jernih berdiri di atasnya, mereka seperti ukuran 2 semut dibandingkan dengan seluruh planet bumi. Pemimpin sayap perak. Suara yang jelas dan dingin dikirimkan kepada Luo Feng, ketika sosok berjubah putih mendekatinya, langkah demi langkah. Setiap langkah melampaui puluhan ribu kilometer, dan dia sangat cepat, sehingga dia meninggalkan jejak bayangan. Aku disebut pemimpin gerombolan Bima Sakti, bukan pemimpin sayap perak. Luo Feng akhirnya berdiri, muncul dengan santai saat dia melihat sosok berjubah putih di kejauhan. Master mata jernih, apa tujuanmu datang ke sini? Tidakkah kamu tahu? Master mata jernih jelas merasa tidak ramah terhadap Luo Feng, saat dia menutup jarak di antara mereka langkah demi langkah. Untuk membalas panah utama dan 5 kekacauan.
Luo Feng balik bertanya, atau demi menyelamatkan wajah klanmu? Apapun alasannya, kamu harus mati, kata Master Mata Jernih. Dia terus maju dengan tatapan dingin. Jarak antara dia dan Luo Feng semakin pendek, dan suaranya ditransmisikan kepada Luo Feng melalui bintik-bintik cahaya hijau. Harus mati. Mendengar itu Luo Feng kemudian tertawa. Master Mata Jernih berdiri tegak di tempatnya, saat dia memandang Luo Feng. Tersedot ke jurang paling dalam, kehilangan sepasang sayap perak harta karun yang sejati, namun aku tidak menyangka kamu akan bisa bangkit dengan cepat lagi. Sayang sekali bahwa kamu masih begitu lembut dan belum dewasa, menilai dari penampilanmu sekarang, sepertinya kamu tidak menunjukkan rasa takut. Luo Feng terkekeh pada dirinya sendiri. Takut, benar-benar lelucon. Dia mengenakan armor Dewa Pembasmian Iblis Gila, yang terbuat dari bahan unik yang mampu mengurangi kekuatan serangan jiwa menjadi 1%. Tapi ini tidak penting. Kartu as terbesarnya adalah Menara Bintang, yang disimpannya di dalam tubuhnya. Menara Bintang adalah harta sejati yang tertinggi, dan dengan itu menjaga jiwanya. Mengapa dia takut? Inilah sebabnya dia mungkin merasa terintimidasi oleh nama terkenal itu, tetapi jika dia memilih antara Master 5 Kekacauan dan Master Mata Jernih, dia pasti akan memilih Master Mata Jernih. Betapa yakinnya dirimu, kata Master Mata Jernih dengan dingin. Baiklah kalau begitu terimalah azalmu. Master Mata Jernih adalah makhluk yang sombong, terus-menerus. Tanpa peringatan, bayangan bermata satu di belakangnya tiba-tiba membesar, dan sebuah cermin kuno muncul dari dalam tubuhnya, untuk bergabung dengan bayangan bermata satu. Seketika, bayangan itu tampaknya mengambil bentuk nyata, seolah-olah mata raksasa tunggal menatap Luo Feng dari jauh. Kemudian serangan tak berwujud langsung menimpa Luo Feng. Mati saja, sekali dan untuk semua, Master Mata Jernih berkata dengan dingin dengan lambaian tangannya. Sinar cahaya putih terbang cepat di udara di atas Luo Feng. Di tengah penerbangan, sinar berubah menjadi binatang putih yang mempesona. Binatang itu menyerupai naga putih, tetapi memiliki dua kepala. Itu meluncur di udara, menggeram dalam-dalam, dan, dalam sekejap, muncul di depan Luo Feng. Kedua kepala binatang itu tiba-tiba meluncurkan serangan mereka bersama, seperti sepasang gunting yang bertekad untuk menembak Luo Feng sampai mati. Jatuh ke dalam ilusi aku, kamu tidak akan memiliki kekuatan perlawanan sama sekali, terlepas dari seberapa kuat tubuh sakti kamu, kata Master Mata Jernih dingin. Yang paling bisa kamu lakukan adalah meluncurkan beberapa serangan lagi. Inilah sebabnya mengapa banyak penguasa alam semesta, enggan bertukar pukulan dengannya. Dia adalah eksistensi yang menakutkan yang sangat kuat di bidang yang berhubungan dengan jiwa, yang cukup menakutkan. Tentu saja, jika serangan jiwanya dapat ditangkal, ia akan menjadi tidak berdaya tanpa teknik lebih lanjut, untuk diandalkan. Menjadi terampil dalam serangan jiwa biasanya berarti bahwa, ia tidak akan sekuat dalam serangan material, seperti Master Buff sebelumnya, yang memiliki keterampilan yang sangat biasa-biasa saja, ketika harus menggunakan serangan material selama perkelahian. Setelah membandingkan, Master Mata Jernih lebih kuat daripada Master Buff. Dia bisa mengandalkan area yang melibatkan jiwa, dan membuat pangkat Master Alam Semesta tingkat 5. Tetapi ketika datang ke serangan material, ia nyaris tidak membuat peringkat standar tingkat keempat, meskipun ini masih cukup mengesankan. Saat ini berdiri tak bergerak seperti tiang kayu, Luo Feng tiba-tiba melambaikan tangannya. Di tangan kanannya, cakar tajam terbentuk dan mulai merobek waktu dan ruang di sekitarnya secara instan. 5 cakar tajam ini seperti pisau emas, dan mereka berkumpul untuk bergabung menjadi satu cakar tajam besar, yang dengan ganas menangkap binatang buas berkepala dua tersebut, merobek dan menggigit dengan niat untuk membunuh. Seketika itu juga, terdengar deru kesakitan. Tengkorak naga berkepala dua itu terbelah menjadi dua saat roboh. Saat binatang buas ini dibentuk dengan menggunakan teknik penyepuhan harta karun yang sejati, dikalahkan dan disebarkan, bentuk harta karun sejati tertentu terungkap. Itu adalah pedang yang terlihat seperti penguasa putih biasa. Penguasa putih panjang berguling ke kejauhan, sebelum jatuh dan menabrak permukaan batu raksasa yang luas, menyebabkan seluruh batu karang bergetar. Kamu, ucap Master Mata Jernih terkejut. Dia tidak bisa diganggu dengan hal lain, karena dia berulang kali mengeksekusi teknik terkuatnya, hapus pembasmian reinkarnasi. Luo Feng menghindari serangan dalam sekejap.
Sebagai makhluk agung yang telah mengembangkan jalur Dewa Bintang, setelah memahami jantung Dewa Binatang, setiap bagian dari tubuhnya yang sakti, seperti senjata, dan teknik apapun dapat dilakukan secara langsung dengan tubuh saktinya, Luo Feng dapat bergerak di sekitar kecepatan mengejutkan. Dia seperti Dewa Binatang buas yang menakutkan. Dalam sekejap, dia muncul di hadapan Master Mata Jernih, kemudian, dengan cakar tajam yang tampaknya terdiri dari 5 bilah, ia menebas kepala Master Mata Jernih. Master Mata Jernih mencoba yang terbaik untuk menangkal serangan itu, tetapi dengan gemuruh yang keras, dia menjadi seperti kue yang hancur berkeping-keping. Dia segera jatuh datar ke permukaan batu besar, dan kemudian, ke dalam lubang besar yang diciptakan oleh dampak serangan Luo Feng. Beraninya kamu berpikir untuk membunuhku. Raungan marah Luo Feng bergema. Dalam mimpimu, bagaimana kamu bisa? Master Mata Jernih hendak menghindar tergesa-gesa, ketika dia muncul dari lubang yang dalam, tapi dia masih tidak percaya bahwa teknik pamungkas yang dia banggakan, hapus pembasmian reinkarnasi, sebenarnya telah gagal bekerja pada Luo Feng. Ini adalah cacat yang dimiliki makhluk agung dari denyut jiwa. Jika lawannya dipengaruhi oleh serangan jiwanya, itu ditakdirkan bahwa dia akan menginjak-injak lawannya. Namun, jika serangan jiwanya gagal, dia akan diinjak-injak. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua, yang telah menyimak sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.